Tema ini penting karena hari ini banyak yang tidak pinter beda pendapat. Berbeda pendapat itu gampang, tapi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat itu yang tidak semua orang bisa. Maka malam ini saya agak maksa mengangkat tema ini. Angkat tema ini untuk ngaji, biar teman-teman ngerti caranya beda pendapat, caranya kita berbeda dengan yang lain. Oke, karena hari ini saya lihat setiap kali saya buka Facebook, apa buka WA, apa buka Twitter, isinya orang-orang marah semua. Jadi isinya orang-orang gegeran, orang-orang berkonflik, rebutan kebenaran. Sebenarnya orang merasa pendapatnya benar itu sangat alamiah, sangat manusiawi. Tapi selanjutnya bagaimana, itu yang banyak yang tidak bisa. Dan itu yang setiap kali kita buka Facebook, ikut-ikutan panas, ikut-ikutan marah. Karena apalagi kalau ada postingan yang tidak cocok sama kita. Bahkan kita sering juga ikut ngasih komentar, terus ikut terlibat dalam gegeran-gegeran yang tidak penting. Padahal kadang-kadang orang itu begitu sadisnya kalau di medsos, tapi kalau ketemu ya biasa-biasa aja. Ya cengenges-cengenges, senyum-senyum, tapi begitu masuk Facebook, masuk WA, masuk Twitter, wih, bahasanya kebun binatang keluar semua. Yo. Orang yang tidak kenal itu bayangannya, wih, orang ini mesti sadis, mesti keras. Tapi begitu ketemu biasa, cengenges-cengenges. Coba kalian lihat beberapa yang ditangkap karena medsos itu kan, loh, orangnya biasa-biasa, diajak ngomong juga kalem, ndak berangasan, tapi begitu nulis, wah. Makanya besok waktu di akhirat itu yang disuruh ngomong tangannya yang jadi saksi. Karena kalau mulutnya lembut, tapi tangannya ini luar biasa sadisnya. Oke, malam ini kita latihan ya. Harus bisa, karena beda pendapat itu pasti. Jangan membayangkan orang sepakat dengan satu kebenaran. Fitrahnya, sunnatullahnya, kehidupan manusia itu beda pendapat. Oke, ya termasuk juga beda pendapatan. Itu fitrah, sudah beda pendapat dan beda pendapatan. Oke, bismillah. Adabul ikhtilaf. Ngaji dulu ya, saya ambili ayat-ayat penting dari kitab Adabul Ikhtilaf itu. Al-Quran itu tidak bosan mengingatkan kita. Cuma hari ini Al-Quran itu sering jauh dari kita. Mungkin kita masih ngaji, tapi nilai-nilainya jauh. Mungkin tiap hari kita teriak-teriak mana dalil Qurannya, kita sendiri tidak pernah mengakses Al-Quran. Itu ambigunya kita. Saya ambil beberapa ayat untuk tema malam ini. Di kitabnya Al-Wani juga ada. Yang pertama itu ada di bagian pengantar. Beliau ngangkat ayat, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wahai Muhammad, ini umatmu, ummatan wahidah, umat yang satu, dan aku Tuhanmu. Fa'budun atau fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi ini ayat ini artinya umat yang satu itu di antara cirinya menyembah Allah. Simpelnya begitu. Kita ini satu. Kenapa? Tuhannya sama, Allah. Itu parameter yang tidak bisa dibantah sudah. Selama Tuhannya masih Allah, masih menyembah, memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Allah,
dia masih minna, masih kita. Kita umat yang satu. Entahlah nanti pengembangan keimanannya seperti apa, cara dia mengaplikasikan ketundukannya pada Allah seperti apa, monggo. Tapi selama masih Allah Tuhannya, umat wahidah. Entah alirannya apa, punya grup apa, punya gagasan seaneh apapun, coba ditanya Tuhannya masih Allah enggak? Kalau masih Allah ya masih friend, masih CS. Jadi parameter paling utama itu sebenarnya. Jangan gampang-gampang berani-berani menidak Islamkan, mengkafirkan, memusyrikkan, memurtadkan orang yang masih ngaku bahwa Tuhannya Allah. Nanti di beberapa hadis ada yang bilang akan kembali pada dirinya sendiri. Logikanya simple. Karena yang punya hak mengkafirkan itu kan Allah. Yang ngerti orang ini batinnya kafir benar itu Allah. Kalau kamu ikut-ikutan menghakimi, kamu ngambil posisinya Allah. Kamu ngambil kedudukannya Allah. Allah lah ya tersinggung. Bukan wilayahmu. Jangankan kayak gitu, wong saya aja ngomong di sini tiba-tiba kamu, alah Pak, minggir aja Pak, saya aja yang ngomong Pak. Ya mungkin tak kasih cuma sambil dongkol di sini. Bukan kedudukanmu, saya yang duduk di sini hari ini kan gitu kasarannya. Jadi jangan ambil posisinya Allah. Kamu boleh mengingatkan orang bahwa dia keliru. Hati-hati mas, jangan kafir, jangan musyrik. Tapi apakah dia sudah kafir beneran, apa musyrik beneran, bukan ranah kita. Jadi tidak usah ikut-ikutan menghakimi. Wong kamu bukan hakim. Tidak usah ikut menuntut, kamu bukan jaksa. Oke, jadi kita satu. Nanti kalau ditarik lebih tinggi, umat ini indikatornya agama kalau di sini, tapi ada level lebih tinggi, kita satu sebagai manusia. Nanti di beberapa ayat yang lain ya kita sesama manusia. Cuma di sini ngomong tentang keislaman, maka ayat belakangnya wa ana rabbukum fa'budun. Aku ini Tuhanmu, sembahlah aku, katanya Allah. Allah ngomong gini kan pada seluruh manusia. Nanti yang sukses menyembah Allah namanya Muslim.